Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahu ila yaumiddin, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Insyaallah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita akan sedikit membahas tentang alif layyinah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada beberapa hal yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini tentang alif layyinah. Yang pertama, apa definisi alif layyinah? Kemudian yang kedua, di mana letak alif layyinah ini? Dan yang ketiga, bagaimana cara penulisan alif layyinah? 3 kategori ini yang akan kita bahas dalam kesempatan pagi ini. Yang pertama, alif layyinah adalah alif yang didahului oleh harokat fathah. Contoh, qala yakhsha, itu ada alif tetapi berbentuk ya. Ihdahuma, itu semuanya ada alif didahului oleh harokat fathah. Itulah yang disebut sebagai alif layyinah. Kemudian yang kedua, tentang letak atau posisi alif layyinah. Dia bisa berada di tengah dan di akhir kata. Kemudian ketentuannya, alif layyinah yang di tengah kata ditulis dengan menggunakan alif mutlak atau alif biasa, seperti yang banyak kita kenal ya. Contoh, kitabun, hisanun, yakhshahu. Semua dalam kata-kata yang tadi diucapkan itu ada alifnya, ada alif layyinahnya. Penulisan alifnya ditulis menggunakan alif biasa. Kenapa? Karena posisi alif tersebut ada di tengah kata. Kesimpulannya adalah setiap alif layyinah yang berada di tengah kata ditulis menggunakan alif biasa. Kemudian yang ketiga, dari cara penulisan alif layyinah. Caranya ini terbagi 2. Yang pertama, jika di tengah kata, maka penulisan alif layyinah menggunakan alif biasa atau alif mutlak sebagaimana contoh di atas tadi. Kemudian yang kedua, jika di akhir kata, maka penulisannya ada 2 jenis, yaitu ditulis dengan menggunakan alif mutlak biasa. Kemudian yang kedua, ditulis dengan menggunakan alif berbentuk ya. Untuk alif layyinah yang di tengah kata telah kita bahas tadi, yaitu ditulis menggunakan alif biasa. Sementara untuk alif layyinah yang di akhir itu terbagi 2, ditulis menggunakan alif biasa tegak. Yang kedua ditulis menggunakan alif berbentuk ya. Bagian pertama, alif layyinah di akhir kata ditulis dengan menggunakan alif biasa. Di mana saja nih? Yang pertama, dalam setiap kalimat huruf. Kalimat kan kita tahu ya, dalam bahasa Arab itu terbagi 3. 1 ada kalimat isim, 2 ada kalimat fi'il, yang ketiga ada kalimat huruf. Contoh, ma. Di sana ada alif di akhir. Alif layyinah ditulis menggunakan alif biasa atau alif tegak. Ma ini termasuk salah satu huruf nafi atau huruf yang menghilangkan. Kemudian yang kedua, illa, huruf istitsna artinya kecuali. Sama kalimat huruf diakhiri dengan alif ditulis menggunakan alif biasa. Kemudian ya, ini juga sama, disebutnya sebagai huruf nida atau huruf untuk memanggil. Diakhiri alif, maka penulisan alifnya menggunakan alif biasa karena dia termasuk ke dalam kategori huruf, yaitu huruf nida atau huruf untuk memanggil. Hasya dan ada itu semuanya ditulis menggunakan alif biasa, termasuk ke dalam huruf istitsna atau huruf pengecualian, untuk mengecualikan. Tapi ada nih
beberapa huruf yang diakhiri dengan alif tetapi alifnya ditulis menggunakan alif berbentuk iya. Nah, ini hanya sebagian kecil saja. Contoh di huruf jar, ila, ke, ala, di atas, atau hatta dan bala. Nah, huruf-huruf ini diakhiri dengan alif, tetapi khusus untuk 4 huruf ini ditulis menggunakan alif berbentuk iya. Ya, kemudian yang kedua, alif layyinah di akhir kata ditulis menggunakan alif biasa, yaitu dalam setiap isim mabni. Isim mabni itu adalah kalimat isim yang tidak bisa berubah-ubah, mau dalam keadaan rofa, dalam keadaan nasab, atau dalam keadaan jar, dia tetap dibacanya seperti itu. Contoh yang termasuk ke dalam isim mabni adalah isim domir ana. Kalimat ana adalah isim domir, diakhiri dengan alif. Penulisan alifnya menggunakan alif biasa. Kemudian yang kedua yang termasuk ke dalam isim mabni, contoh isim isyarah atau kata tunjuk, haza. Nah, kalimat haza termasuk ke dalam isim isyarah. Isim isyarah termasuk ke dalam isim mabni, yaitu isim yang tidak bisa berubah-ubah dalam keadaan apapun. Nah, kalimat haza ini ditulis menggunakan alif biasa. Kemudian yang ketiga, alif layyinah di akhir kata ditulis menggunakan alif biasa, yaitu dalam setiap isim ajam. Apa itu isim ajam? Isim ajam adalah kalimat isim atau nama di luar bahasa Arab. Contoh, Raditya. Nah, itu bukan bahasa Arab. Kemudian Rizka, sama nama seseorang itu di luar bahasa Arab. Zulaikha. Nah, itu juga bukan bahasa Arab. Nah, setiap kalimat isim yang diakhiri dengan alif dan isim tersebut bukan diambil dari bahasa Arab, maka penulisan alifnya ditulis menggunakan alif biasa atau alif tegak. Kecuali ada 4 isim yang diakhiri dengan alif tetapi penulisan alifnya menggunakan alif berbentuk iya, yaitu apa saja? 1. Musa, 2. Isa, 3. Kisra, dan yang keempat nama satu daerah Bukhara. Nah, isim-isim ini diakhiri dengan alif tetapi alifnya ditulis menggunakan alif berbentuk iya walaupun bukan isim yang berbahasa Arab. Jadi intinya alif layyinah di akhir kata ditulis menggunakan alif biasa pertama dalam setiap kalimat huruf yang diakhiri dengan alif. Nah, itu ditulisnya menggunakan alif biasa, kecuali 4 huruf yang tadi. Kemudian yang kedua, dalam setiap isim mabni, diantaranya isim domir dan isim isyarah yang diakhiri dengan alif, maka itu juga sama. Setiap penulisan alifnya ditulis menggunakan alif biasa. Kemudian yang ketiga, setiap isim ajam atau nama non-Arab, nama yang bukan bahasa Arab yang diakhiri dengan alif, maka alifnya ditulis menggunakan alif biasa, kecuali 4 isim yang tadi telah kita pelajari bersama. Nah, bagian kedua, alif layyinah di akhir kata yang ditulis menggunakan alif berbentuk iya. Pertama, dalam setiap kalimat isim dan fi'il yang diakhiri alif dan alif tersebut adalah pengganti dari huruf iya. Contoh, jaro artinya mengalir, telah mengalir. Roma artinya telah melempar. Baka artinya telah menangis. Semua kalimat fi'il madhi ini diakhiri dengan alif, tetapi alifnya tidak ditulis menggunakan alif biasa, akan tetapi ditulis menggunakan alif berbentuk iya, karena alif tersebut adalah
pengganti dari huruf iya. Dari mana kita tahu bahwa alif tersebut adalah pengganti huruf iya? Taunya adalah ketika kita ubah ke kalimat fi'il mudhari, maka dia diakhiri dengan iya. Jaro yajri, roma yarmi, baka yabki. Nah, begitupun dalam kalimat isim al-fata, itu ditulis menggunakan alif biasa. Kemudian yang kedua, alif layyinah di akhir kata ditulis menggunakan alif berbentuk iya, yaitu dalam setiap kalimat isim dan fi'il yang jumlah hurufnya ada 4 atau lebih, 5, 6 dan seterusnya. Kemudian kalimat isim dan fi'il tersebut diakhiri oleh alif, itu otomatis alifnya ditulis menggunakan alif berbentuk iya. Contoh, nama Halwa, misal seorang perempuan namanya Halwa, itu ada 4 huruf diakhiri dengan alif, kemudian alifnya ditulis menggunakan alif berbentuk iya. Begitupun kalimat Mustafa. Nah, misal nama seorang laki-laki namanya siapa? Mustafa. Ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5. 5 huruf diakhiri dengan alif, maka alifnya ditulis menggunakan alif berbentuk iya. Al-mustashfa, sama, ini juga kalimat isim, jumlah hurufnya lebih dari 4, diakhiri dengan alif, maka penulisan alifnya menggunakan alif berbentuk iya. Begitupun dalam kalimat fi'il yang jumlah hurufnya ada 4 dan seterusnya, ketika diakhiri dengan alif, maka alifnya ditulis menggunakan alif berbentuk iya. Contoh, yakhsha, ihtada, ista'la, semuanya diakhiri dengan alif dan alifnya ditulis menggunakan alif berbentuk iya. Nah, itu pembahasan untuk alif layyinah yang di akhir kata dan ditulis dalam bentuk huruf iya tanpa titik. Catatan nih, jika huruf sebelum alif adalah iya, nah, maka alif ditulis menggunakan alif biasa. Contoh, ad-dunya. Ad-dunya adalah kalimat isim, jumlah hurufnya ada 4 tanpa al ya, dan diakhiri dengan alif. Harusnya dia ditulis menggunakan alif berbentuk iya. Tetapi karena kalimat ad-dunya ini diawali atau sebelum alifnya adalah huruf iya, maka ditulisnya tidak menggunakan alif berbentuk iya, tetapi ditulis menggunakan alif biasa. Kenapa? Karena sebelum alifnya ada huruf iya. Kemudian, nah, terkecuali nama orang. Contoh, Yahya, sama, itu kalimat isim diakhiri dengan alif, jumlah hurufnya ada 4. Harusnya dia ditulis menggunakan alif biasa karena sebelumnya ada iya, tetapi karena Yahya ini adalah nama, maka dia ditulis menggunakan alif berbentuk iya. Nah, itu mungkin yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.